Suamiku sengaja selingkuh agar bisa cerai dan mendapat separuh dari harta Gonogini. Namun ternyata ini yang terjadi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. 10 tahun pernikahan kami bukan tanpa masalah, tapi selalu ada cara untuk kembali saling menggenggam tangan dan menertawakan badai yang lewat. Aku dan Mas Haikal membangun rumah tangga dari nol, dari kontrakan sempit di pinggiran kota, dari nasi goreng instan di akhir bulan, dari mimpi-mimpi kecil yang kami bagi sambil menatap langit-langit kamar. Kami pernah bersumpah akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Maka ketika dia mulai berubah, hatiku menolak percaya. Dia yang biasanya mengirim pesan setiap kali terlambat pulang, kini mulai jarang memberi kabar. Dia yang dulu mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, mulai menggantinya dengan bisikan tergesa dan tatapan kosong. Aku berpikir mungkin dia lelah. Mungkin kantor menekannya. Aku mencoba jadi istri yang pengertian. Tapi rasa dingin itu, yang mengendap perlahan di antara kami, tak bisa terus kuabaikan. Suatu malam, Mas Haikal pulang lewat tengah malam. Tubuhnya tercium parfum asing, bukan aroma sabun yang biasa kugunakan saat mencuci bajunya. Ia masuk kamar tanpa bicara, langsung merebahkan diri di sisi ranjang, membelakangiku. Aku ingin bertanya, tapi mulutku keluh. Ada dinding tak terlihat yang kini berdiri di antara kami, dan aku takut pertanyaan yang kuucapkan justru akan membuatnya menjauh lebih jauh lagi. Setiap kali ia menghindar, aku justru menyalahkan diriku. Apakah aku terlalu cerewet? Terlalu sibuk dengan anak-anak? Terlalu lelah untuk berdandan? Aku mulai mencurigai diriku sendiri, padahal hatiku tahu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sikapnya makin berubah dari hari ke hari. Ia tak lagi menatap mataku saat bicara. Sarapan yang kubuat dengan penuh cinta hanya disentuh setengah hati. Kami masih tinggal serumah, masih tidur seranjang, tapi terasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam peran bernama pasangan. Aku mencoba menghidupkan kembali percakapan, mengajaknya menonton film bersama, bahkan mengusulkan liburan berdua seperti dulu. Tapi jawabannya selalu sama. Nanti saja, aku sibuk. Dulu, Mas Haikal selalu menyempatkan waktu untukku meski seharian rapat. Kini, bahkan saat kami duduk berdampingan, pikirannya entah mengembara kemana. Dan saat aku menatap matanya, mata yang dulu penuh cinta, aku hanya menemukan kekosongan, seolah aku tak lagi ada di sana. Yang paling menyakitkan bukanlah perubahan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa ia seolah tak merasa perlu menjelaskan apapun. Seperti aku tak pantas diberi penjelasan, seolah aku hanya bagian kecil dari hidupnya yang kini bisa ditinggal tanpa alasan. Tapi aku tetap bertahan, dengan sabar dan penuh harap. Aku masih percaya cinta itu bisa diperbaiki, selama aku belum menyerah. Namun dalam diam, aku mulai mencatat setiap keanehan. Setiap malam yang ia habiskan di luar. Setiap alasan kerja lembur yang terdengar tak masuk akal. Aku mulai merasa seperti detektif di dalam pernikatanku sendiri, mencari bukti bahwa aku tidak gila, bahwa instingku benar, bahwa suamiku memang sedang menyimpan sesuatu. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa perubahan ini bukan sekadar kebosanan. Bukan sekadar godaan sesaat. Tapi bagian dari rencana besar yang disusun dengan dingin, untuk menghancurkan kepercayaanku, mengikis kekuatanku, dan pada akhirnya, menyingkirkanku dari hidupnya dengan cara yang paling licik, membuatku menyerah duluan. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, seperti mengikuti suasana hatiku yang semakin murung. Anak-anak sudah tidur, dan aku duduk di ruang tengah dengan secangkir teh yang mulai mendingin di tangan. Mas Haikal belum juga pulang, katanya ada rapat mendadak di kantor. Padahal ini sudah lewat jam 9 malam. Aku mencoba menepis kekhawatiran, memutar ulang ucapan-ucapan lama dalam pikiranku, bahwa suamiku orang baik, bahwa dia hanya sibuk, bahwa aku tak boleh terlalu curiga. Tapi batin yang terus gelisah menolak untuk ditenangkan. Saat aku merapikan ruang tamu dan hendak naik ke kamar, suara getar dari ponsel Mas Haikal yang tertinggal di laci meja kerja menarik perhatianku. Ponsel itu jarang sekali lepas dari genggamannya. Jadi aku sempat terkejut mendapati ia meninggalkannya.
Awalnya aku ragu. Itu bukan hakku, menyentuh ponselnya tanpa izin. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat yang membuat tanganku bergerak sendiri. Getaran itu datang dari sebuah pesan. Tanpa sadar, aku membukanya. Hanya satu kalimat, namun cukup untuk membuat tubuhku lemas. Besok kita ketemu lagi, ya? Aku kangen. Dan yang mengirimnya, Rini. Nama yang asing, tapi entah kenapa terasa sangat mengancam. Jantungku berdebar kencang. Aku membacanya berulang kali, berharap ada kesalahan, berharap itu pesan salah kirim, atau mungkin hanya teman kerja yang bercanda. Tapi dalam hati, aku tahu, tidak ada yang bercanda dengan kata kangen di tengah malam, apalagi pada pria beristri. Mataku melanjutkan menyusuri deretan percakapan sebelumnya. Ada foto-foto, emoji hati, dan candaan-candaan mesra yang seolah menampar wajahku berkali-kali. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling aku percaya. Dunia seperti berputar pelan, mengaburkan semua yang sebelumnya terasa pasti. Semua kepercayaan yang kupegang selama ini mulai terasa rapuh dan sia-sia. Namun saat itu, aku tidak langsung memarahinya. Aku tidak melempar ponselnya, tidak menjerit atau menangis seperti di sinetron. Sebaliknya, aku diam, duduk di lantai, menggenggam ponselnya sambil menahan air mata yang terus mengalir tanpa suara. Aku tahu, ini belum waktunya bicara. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mengumpulkan keberanian, untuk memastikan bahwa yang kulihat bukan hanya sebuah kesalahan, tapi awal dari kebenaran pahit yang selama ini kusembunyikan sendiri dalam hati. Esoknya, aku bersikap seolah tak ada yang terjadi. Kuhidangkan sarapan seperti biasa, kubantu menyiapkan jas kerjanya, bahkan kucium pipinya sebelum ia berangkat, seperti robot yang sedang memainkan peran. Tapi dalam pikiranku, satu nama terus bergema, Rini. Siapa dia? Sejak kapan mereka dekat? Apa hanya dia satu-satunya? Dan yang paling menyakitkan, mengapa Mas Haikal tak pernah jujur, padahal aku selalu ada untuknya? Hari itu, satu pesan sederhana telah membuka pintu menuju neraka yang akan kuhadapi di hari-hari berikutnya. Dan meskipun aku masih berusaha memegang kendali, aku tahu, dunia kami tak akan pernah sama lagi. Butuh waktu beberapa hari bagiku untuk mengumpulkan keberanian. Aku menyimpan pesan dari Rini itu dalam ingatan, mengamati setiap gerak-gerik Mas Haikal, mencoba mencari waktu yang tepat untuk bicara. Tapi kapan waktu itu benar-benar ada? Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, suasana jadi canggung. Aku tahu sesuatu berubah. Dia tahu aku mulai tahu. Tapi tak ada yang mau mengucapkan apa-apa terlebih dahulu. Hingga suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di meja makan dengan satu niat. Aku harus tahu jawabannya, meski itu akan menyakitkan. Mas Haikal baru saja pulang. Jaketnya masih menempel di tubuh, rambutnya sedikit basah. Aku menunggunya duduk sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas. Aku lihat pesan dari Rini di ponselmu. Hening sesaat. Dia tidak terkejut, hanya menarik napas panjang seperti seseorang yang tahu waktunya tiba. Aku berharap ada penyesalan di matanya, pengakuan jujur, bahkan mungkin air mata yang menunjukkan ia sadar telah menyakitiku. Tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan dingin, datar, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku capek, Din, katanya. Suaranya rendah namun tajam. Capek dengan semua aturanmu, semua tuntutanmu. Kamu terlalu mengekang. Ucapannya bagai cambuk yang mencabik seluruh hatiku. Menyekang? Aku yang menemaninya sejak awal karirnya, yang menjaga rumah dan anak-anak saat dia lembur hingga larut malam, yang bahkan tak pernah mempersoalkan uang belanja saat dia mulai membatasi pengeluaran. Apa itu yang disebut mengekang? Aku terpaku. Sakitnya luar biasa, seperti ditikam oleh orang yang paling kau lindungi. Lalu Rini itu apa? Tanyaku dengan suara tercekat. Dia mengalihkan pandangan, menatap meja seolah jawaban ada di sana. Dia memberiku ruang. Dia mendengarkan. Dia tidak menuntut. Kalimat demi kalimatnya terasa seperti pecahan kaca yang kutelan hidup-hidup. Malam itu, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada upaya memperbaiki. Yang ada hanyalah pembelaan diri dan pembalikan kesalahan. Aku duduk diam, tidak tahu harus marah atau menangis. Yang jelas, hatiku hancur.
Setelah 10 tahun, ternyata aku hanyalah sosok yang mudah digeser ketika dia merasa bosan. Semua pengorbanan yang kulakukan tak lagi berarti di matanya. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menyesal sedikitpun telah menghancurkan kepercayaanku. Setelah percakapan itu, aku tidak bisa tidur. Tatapanku kosong menembus langit-langit kamar. Di sebelahku, Mas Haikal tidur seperti tak ada yang terjadi. Mungkin baginya semua ini hanya fase. Atau mungkin, ini memang rencananya sejak awal, membuatku merasa bersalah agar dia bebas melangkah. Tapi malam itu, dalam diam, aku mulai membangun satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar kupunya, tekad untuk melawan. Aku pikir setelah konfrontasi malam itu, Mas Haikal akan berubah. Setidaknya mencoba menjaga jarak dari Rini, atau berpura-pura menyesal agar pernikahan kami tetap terlihat utuh. Tapi ternyata dia tidak lagi peduli pada penampilan. Ia tak lagi menutupi jejak. Justru setelah pengakuan pahit itu, ia semakin berani menunjukkan wajah aslinya, tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan akan kehilangan keluarga yang telah kami bangun bersama. Ia datang dan pergi sesuka hati. Ponselnya kini dibiarkan terbuka begitu saja, seolah berkata, "Lihat saja sesukamu. Aku tidak takut lagi." Dan benar saja, setiap pesan dari Rini seperti tamparan baru yang memaksa mataku terbuka lebih lebar. Mereka tak hanya menjalin hubungan, mereka menikmati penghinaan ini, menikmati melihatku diam dan terluka. Aku mencoba tetap kuat di depan anak-anak. Berpura-pura bahwa ayah mereka hanya sibuk, bahwa semua baik-baik saja. Tapi kenyataannya, hatiku hancur sedikit demi sedikit. Lalu, seakan semesta ingin menguji batas kesabaranku, sebuah pesan dari sahabatku, Laila, masuk malam itu. Isinya sebuah foto. Foto Mas Haikal sedang duduk di kafe, tangannya menggenggam tangan seorang wanita, dan wajah mereka berseri-seri seolah dunia hanya milik berdua. Perempuan itu tentu saja Rini. Aku mengenali wajahnya dari foto-foto di ponsel Mas Haikal. Tidak hanya berani mengkhianatiku secara diam-diam, mereka kini memamerkannya di tempat umum, seolah aku tidak lagi ada dalam hidup Mas Haikal. Seolah aku hanyalah sisa-sisa dari masa lalu yang bisa diabaikan begitu saja. Kepalaku berdenyut saat kutatap foto itu. Tanganku gemetar, dada sesak. Tapi lebih dari itu, aku merasa ditertawakan. Bagaimana mungkin lelaki yang pernah berlutut memintaku menjadi istrinya, kini tega menertawakanku di belakang? Aku menunggu Mas Haikal pulang malam itu dengan dada penuh amarah. Saat pintu terbuka dan dia masuk dengan wajah lelah pura-pura, aku langsung menunjukkan foto itu. "Apa ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatap foto itu sebentar, lalu mendengus pelan dan meletakkan tasnya di sofa. "Kamu diam-diam nyuruh orang ngikutin aku sekarang? Paranoia kamu makin parah." Alih-alih menjelaskan atau meminta maaf, ia malah membalikkan tuduhan. "Kalau kamu gak suka, ya cerai aja," katanya tanpa ragu. Kalimat itu menggema di telingaku, membuat tubuhku nyaris limbung. Jadi, ini tujuannya? Supaya aku menyerah lebih dulu? Supaya aku yang mengambil langkah cerai, lalu dia bisa berpura-pura sebagai korban dari istri yang tak mampu memahami? Aku menatap wajahnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai, tapi yang kulihat hanyalah ambisi, ketamakan, kekosongan yang begitu asing, seolah orang di depanku bukan lagi Mas Haikal yang pernah bersumpah tak akan menyakitiku. Aku tidak langsung menjawab. Di dalam diriku, terjadi pertarungan hebat antara amarah dan logika. Tapi satu hal yang mulai ku tahu pasti, aku tidak boleh kalah. Tidak dalam keadaan seperti ini. Karena yang sedang kulawan bukan hanya rasa sakit, tapi juga manipulasi licik yang dibungkus dengan topeng cinta yang telah ia buang. Sejak malam ketika Mas Haikal mengatakan kalimat itu, "Kalau kamu gak suka, ya cerai aja," ada sesuatu yang berubah dalam caranya memperlakukan aku. Anehnya, dia jadi lebih ramah. Tidak lagi bersikap dingin. Bahkan sesekali mencoba menyapa anak-anak dengan senyum yang terlalu dibuat-buat. Ia mulai pulang tepat waktu beberapa hari, membantu mengangkat belanjaan, dan pernah satu kali membelikan kue kesukaan anak sulungku. Bagi orang luar, mungkin itu tanda penyesalan. Tapi aku tahu lebih baik. Perubahan sikapnya terlalu mendadak dan terlalu bersandiwara. Ia bukan kembali untuk memperbaiki,
tapi sepertinya sedang menjalankan babak baru dari rencana yang lebih besar. Kecurigaanku makin menguat ketika suatu malam, saat kami duduk makan malam bersama dengan Canggung, Mas Haikal mulai berbicara soal rumah. Kalau, misalnya, kita cerai, rumah ini harus dibagi dua, kan? Soalnya ini atas nama berdua. Kalimat itu terdengar begitu ringan diucapkan, seperti membicarakan hujan yang turun atau harga sembako. Tapi bagiku, itu adalah peluru. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi saksi perjuangan kami dari nol. Aku yang mengatur anggarannya, yang memilih keramik dan cat dinding, yang mengisi ruang demi ruang dengan cinta. Dan sekarang dia menyinggung pembagian seperti sedang menyiapkan transaksi bisnis. Bukan perceraian, melainkan pembagian hasil investasi. Aku menatapnya tajam malam itu, tapi ia tidak gentar. Justru ia tersenyum kecil, seolah puas dengan reaksi bingungku. Dalam diam, aku mulai mengingat kembali percakapan kami selama beberapa minggu terakhir. Semuanya seperti mulai tersambung. Ia sengaja menantangku agar aku yang minta cerai. Ia ingin keluar dari pernikahan ini dengan posisi bersih, sebagai korban dari istri yang posesif dan tidak pengertian. Dengan begitu, ia bisa menuntut haknya atas harta Gonogini tanpa harus mengaku bersalah. Dan yang lebih keji, ia bahkan sudah memperhitungkan semuanya, termasuk legalitas aset-aset kami. Di belakang wajah tenangnya, Mas Haikal telah berubah dari suami menjadi seorang oportunis. Dan dalam bayanganku, Rini pasti tahu tentang ini. Atau mungkin justru mereka menyusun rencana ini bersama. Pura-pura jadi pasangan, terluka, yang hanya ingin kebebasan dari istri yang keras. Lalu diam-diam mengambil separuh dari semua yang telah aku perjuangkan. Namun aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku tidak akan memberi mereka kemenangan semudah itu. Maka diam-diam, aku mulai bergerak, mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan, mencatat transaksi yang mencurigakan, dan diam-diam berkonsultasi dengan seorang pengacara yang kupercaya. Aku tahu, pertarungan ini bukan soal cinta lagi. Ini soal harga diri. Dan aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan oleh orang yang pernah bersumpah melindungiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kunci dari semua teka-teki ini akan datang dari orang yang sama sekali tak kuduga. Adik Mas Haikal sendiri. Selama ini aku mengenalnya sebagai sosok pendiam, jarang ikut campur urusan rumah tangga kakaknya. Tapi entah karena kelalaian atau takdir yang memang memihakku, sebuah pesan yang seharusnya hanya ditujukan ke Mas Haikal, justru terkirim ke grup keluarga besar. Aku membacanya berkali-kali, tak percaya kata-kata sekejam itu bisa keluar dari darah dagingnya sendiri. Santai, Mas. Setelah dapat harta, kamu bisa nikah sama Rini. Dinda pasti kalah di pengadilan. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku gemetar saat menatap layar ponsel. Grup keluarga yang semula sunyi, mendadak ramai oleh pesan-pesan kaget dari anggota keluarga lain. Tapi tak ada satupun yang langsung menanggapi pesan itu. Semua mungkin tahu, ini adalah bukti telanjang dari sebuah konspirasi yang selama ini sengaja disembunyikan. Aku merasa seolah baru saja ditikam untuk kesekian kali. Tapi kali ini luka itu membuka mataku sepenuhnya. Jadi benar, ini bukan hanya tentang cinta yang kandas, bukan hanya soal perselingkuhan. Ini adalah permainan terencana. Aku tidak hanya disakiti, tapi dijadikan alat, dijebak agar menyerah dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, harta, rumah, dan kebebasan. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, menatap foto-foto keluarga di rak kayu yang sudah mulai berdebu. Foto pernikahan, foto anak-anak saat bayi, senyum kami yang dulu tampak tulus. Tapi sekarang semua itu seperti kebohongan besar. Aku merenung dalam diam, tapi bukan dalam kesedihan, melainkan dalam pembacaan strategi. Ini bukan saatnya menangis atau berharap ia kembali. Ini adalah saatnya untuk berpikir seperti mereka. Rasional, terstruktur, tanpa ampun. Jika mereka bermain kotor, maka aku akan bermain cerdas. Keesokan harinya, aku mencetak tangkapan layar dari pesan itu dan menyerahkannya ke pengacara yang sejak beberapa minggu lalu diam-diam mendampingiku. Ia terkejut dengan bukti itu, lalu menatapku dengan mata penuh simpati. Bu Dinda, ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini bisa membuktikan niat jahat, pemufakatan untuk penipuan dalam perceraian.
Kalimat itu memberiku kekuatan baru. Aku tak lagi sendiri. Aku tak lagi sekadar istri yang dikhianati. Aku kini adalah pihak yang akan bertarung, dengan kebenaran dan bukti di tangan. Hari-hari berikutnya kulewati dengan mata yang lebih tajam. Segala yang sebelumnya kuabaikan kini kupantau. Transfer ke rekening asing, aset-aset yang mulai dialihkan namanya, hingga komunikasi diam-diam antara Mas Haikal dan Rini. Aku bahkan menyewa seseorang untuk memverifikasi keberadaan aset yang belum tercatat. Aku ingin masuk ke pengadilan bukan dengan amarah, tapi dengan data. Bukan dengan tangisan, tapi dengan bukti konkret yang akan membuat semua topeng mereka jatuh satu persatu. Dan saat akhirnya Mas Haikal mengetahui bahwa pesan adiknya tersebar, ia panik. Tapi bukannya meminta maaf, ia malah mencoba mengelak. Itu cuma bercanda, katanya dengan senyum palsu. Tapi kali ini aku tak tertipu. Karena aku sudah melihat kebenaran yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Dan dari titik ini, tidak akan ada jalan kembali. Setelah pesan dari adik Mas Haikal tersebar, pikiranku terus dipenuhi satu nama, Rini. Selama ini dia hanya sosok bayangan yang kusebut dalam kemarahan, yang kulihat hanya dari foto dan pesan. Tapi kini, setelah tahu dia ikut serta dalam rencana menjebakku, aku tidak bisa diam. Aku ingin menatap matanya langsung. Aku ingin tahu seberapa jauh ia rela menjual harga dirinya untuk jadi bagian dari permainan kotor ini. Apakah dia benar-benar mencintai Mas Haikal? Atau sekadar rakus seperti lelaki itu? Dengan sedikit usaha, aku bisa melacak tempat kerja Rini. Seorang kenalan yang bekerja di perusahaan supplier kosmetik membenarkan bahwa Rini bekerja sebagai marketing di sana. Aku datang ke tempat itu dengan kepala tegak, mengenakan pakaian terbaikku, bukan untuk pamer, tapi agar ia tahu aku bukan istri yang bisa diremehkan. Saat aku menyebut namanya di resepsionis, ekspresi sang petugas langsung berubah canggung. Beberapa menit kemudian, Rini muncul dengan senyum tipis yang segera memudar saat ia melihatku. Kami akhirnya duduk berhadapan di sebuah kafe kecil tak jauh dari kantornya. Ia sempat mencoba bersikap anggun, memainkan rambutnya, dan pura-pura tenang. Tapi aku bisa merasakan ketegangannya. "Jadi kamu istri sahnya?" tanyanya dengan nada mengejek. Aku hanya menatap lurus ke matanya dan menjawab, "Ya, istri yang kamu dan Mas Haikal coba jebak demi harta." Dia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar palsu, seperti cangkang yang rapuh menutupi rasa takut. "Dia lebih cinta padaku," katanya. "Kamu cuma ATM-nya." Kalimat itu membuat darahku mendidih, tapi aku tidak memberinya kepuasan melihatku marah. Aku hanya tersenyum dingin. "ATM yang membiayai hidupmu selama ini, Rini. Makan malammu, jalan-jalanmu, dan bahkan hadiah ulang tahunmu. Semua dari uang yang aku kelola. Jadi, siapa sebenarnya yang dimanfaatkan di sini?" Kali ini tawanya terhenti. Dia menatapku dengan sorot mata yang mulai ragu. Mungkin dia baru sadar bahwa dirinya bukan ratu dalam kisah ini, tapi pion yang sedang dipakai. Aku mengeluarkan selembar foto dari tasku. Foto Mas Haikal bersama wanita lain. Bukan aku, bukan Rini. Foto yang kutemukan beberapa hari sebelumnya saat menyelidiki aktivitas keuangannya. Saat Rini melihat gambar itu, matanya melebar. "Siapa dia?" gumamnya. Aku menatapnya tajam. Sepertinya Mas Haikal butuh lebih dari satu pelarian. "Mungkin kamu juga cuma bagian dari rencananya. Sama seperti aku." Seketika wajah Rini berubah pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia terpaku menatap fotonya sendiri yang kini seolah jadi potret kebodohan. Pertemuanku dengan Rini hari itu bukan sekadar konfrontasi. Itu adalah pembuktian bahwa aku sudah tidak takut lagi. Aku tahu siapa musuhku, dan aku tahu kelemahannya. Mereka pikir aku akan hancur. Tapi yang tidak mereka tahu, luka yang tak membunuh, akan membuatku semakin kuat. Aku tinggalkan Rini di kafe itu dalam diam. Tak perlu teriakan atau air mata. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Keyakinan bahwa aku lebih siap dari siapapun untuk menghadapi medan perang ini. Karena sekarang, aku tak lagi berjalan dengan hati yang remuk, tapi dengan kepala yang dingin dan rencana yang matang. Setelah pertemuanku dengan Rini, tak ada lagi keraguan di hatiku. Semua kepingan teka-teki sudah terkumpul. Rini bukan hanya perebut,
Dia adalah bidak dalam permainan yang lebih besar, permainan yang disusun rapi oleh Mas Haikal. Tapi yang membuatku muak adalah bahwa mereka tak pernah benar-benar saling mencintai. Hubungan mereka dibangun di atas keserakahan dan tipu daya. Dan di tengah semua itu, aku dijadikan alat. Aku yang membanting tulang membangun rumah tangga ini, kini hendak disingkirkan begitu saja, dengan cara paling licik yang bisa dilakukan seorang suami. Namun aku tak akan menyerah. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis dan meminta belas kasihan. Tidak lagi. Hari itu, aku kumpulkan semua dokumen, slip gaji, catatan pembelian aset, bukti kepemilikan rumah, bahkan kwitansi pembayaran utang Mas Haikal yang selama ini aku tanggung. Semuanya kupindai, kuklasifikasikan, dan kubuat dalam satu berkas besar yang kubawa ke kantor pengacara yang telah menemaniku sejak awal. Saya tidak ingin hanya bercerai, kataku mantap. Saya ingin keadilan. Saya ingin dia membayar semuanya. Pengacaraku mengangguk, lalu menyusun strategi. Kami sepakat mengajukan gugatan dengan bukti perselingkuhan, penipuan niat dalam perceraian, serta manipulasi aset. Tapi yang paling penting, kami mengantongi percakapan dari ponsel Rini, yang diam-diam ia kirimkan padaku lewat email, sehari setelah pertemuan kami. Ternyata, setelah melihat foto Mas Haikal bersama wanita lain, Rini sadar bahwa ia pun korban. Dalam kemarahannya, ia mengirim rekaman suara Mas Haikal yang membujuknya berakting sebagai pasangan kekasih agar aku merasa cukup tertekan untuk menggugat cerai lebih dulu. Biar dia yang capek, katanya dalam rekaman. Kalau dia duluan yang minta, kita bisa main bersih. Aku memutar rekaman itu berulang-ulang malam harinya. Setiap kata Mas Haikal membakar luka lama yang belum sembuh, tapi anehnya, membakar semangat juga. Aku tahu aku sedang menghadapi pria yang tak lagi punya hati. Tapi justru karena itulah aku tak boleh ragu. Perang ini bukan hanya soal harta. Ini tentang harga diriku yang telah diinjak-injak. Tentang martabat sebagai seorang istri, sebagai ibu, dan sebagai perempuan yang selama ini dianggap lemah karena terlalu diam. Hari demi hari kulalui dengan persiapan. Aku tak pernah sekalipun menyinggung soal pengadilan di hadapan anak-anak. Mereka tak perlu tahu bahwa orang tua mereka akan saling serang di ruang sidang. Tapi ketika Mas Haikal bersikap manis, berpura-pura hangat dan perhatian, aku balas dengan senyum dingin. Bukan karena aku percaya lagi, tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan satu-satunya senjata terakhirnya, topeng palsu itu. Dan akhirnya, surat gugatan pun resmi dikirimkan. Ketika ia menerimanya, wajahnya berubah seketika. Matanya sempat mencari-cari alasan, tapi aku hanya menatapnya tanpa rasa. Kamu pikir aku akan terus diam? Aku tahu semua permainanmu, Haikal. Dan kali ini, aku yang akan mengakhiri semuanya. Hari pertama di pengadilan dimulai dengan segala kecanggungan yang aku coba sembunyikan. Pengacara kami telah siap dengan segala bukti yang ada, dan aku tahu ini adalah langkah pertama untuk membuktikan siapa yang sebenarnya berdiri di pihak kebenaran. Mas Haikal duduk di kursinya dengan wajah datar, seolah ia benar-benar merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, aku bisa melihat ketegangan di matanya. Di balik ekspresi tenangnya, aku tahu ia sedang mencoba mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Ia berpura-pura tenang, tapi di dalam, ia pasti merasakan ketakutan yang perlahan mulai merayap. Pengadilan dimulai dengan pernyataan singkat dari hakim yang memimpin. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa kami membawa perkara ini ke meja hijau. Mas Haikal dengan percaya diri berdiri dan mengklaim bahwa ia adalah korban dari istri yang terlalu posesif dan selalu mengendalikan segala hal dalam rumah tangga. Ia menyebutkan beberapa alasan seolah-olah aku yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Dinda terlalu banyak mengatur hidup saya, katanya dengan nada sedikit terkesan kesal. Saya tak bisa berkembang dengan tekanan seperti itu. Kami sudah berusaha, tapi tidak ada jalan keluar. Aku menatapnya, tak percaya bisa mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dulu, ia selalu mengatakan bahwa kami adalah tim. Kami berbagi keputusan, bertukar ide, dan saling mendukung. Namun sekarang, ia berdiri di hadapan hakim, mencoba menggambarkan aku seolah-olah aku adalah sumber dari segala masalah dalam rumah tangga kami.
Semuanya adalah kebohongan yang sengaja disusun untuk menciptakan citra yang baik di hadapan hukum dan masyarakat. Tapi aku tidak akan membiarkan kebohongan itu bertahan. Aku tidak akan membiarkan Mas Haikal dan semua orang yang terlibat dalam permainannya menang begitu saja. Giliran aku berdiri. Semua mata tertuju padaku, dan meskipun ada rasa takut di dalam dada, aku tahu aku harus berbicara dengan penuh keyakinan. Aku mulai dengan perlahan, menguraikan segala hal yang terjadi, keputusan-keputusan yang kuterima, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, dan bagaimana Mas Haikal yang dulu selalu menganggap aku sebagai pasangan yang setara, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang jauh lebih egois. Aku menceritakan dengan jelas bagaimana ia mulai menyembunyikan banyak hal dariku, bagaimana ia dengan sengaja mengalihkan harta kami ke rekening pribadi, dan bagaimana ia dengan terang-terangan menjalin hubungan dengan Rini, sambil berharap aku akan mengalah dalam perceraian ini. Aku tak menyebutkan semua bukti di awal, tapi satu persatu, pengacara kami mulai menampilkan bukti-bukti kuat yang mengguncang pernyataan Mas Haikal. Pengacara kami mengajukan bukti transfer uang yang dilakukan Mas Haikal ke rekening Rini, bukti percakapan yang menyebutkan niatnya untuk mendapatkan harta jika cerai, dan bahkan rekaman suara Rini yang mengungkapkan bahwa hubungan mereka hanyalah bagian dari sebuah rencana untuk menjebakku. Mas Haikal mulai terlihat lebih gelisah. Wajahnya memucat, dan tangan yang tadinya terlihat yakin kini mulai gemetar. Ia mencoba berbicara, mencoba membantah, tapi kata-katanya justru semakin menunjukkan betapa rapuh posisinya. Itu semua tidak benar, katanya. Saya tidak pernah berniat begitu. Semua itu hanya salah paham. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin banyak bukti yang mengarah pada kebohongan besar yang ia buat. Hakim memandangnya dengan tatapan tajam, seakan ia tahu apa yang sedang ia coba sembunyikan. Aku merasa ada sedikit kelegaan, meskipun pertempuran ini masih jauh dari selesai. Namun satu hal yang aku pelajari dari sesi pertama pengadilan ini adalah bahwa aku tak lagi takut. Mas Haikal bukanlah sosok yang harus ditakuti. Ia adalah seorang pria yang tak berani menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Hari itu, meskipun kami belum mendapatkan keputusan akhir, aku tahu satu hal pasti, aku tidak lagi menjadi pihak yang kalah. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan dan kebohongan, telah mulai terungkap. Ini adalah langkah pertama menuju keadilan, dan aku siap untuk terus maju. Setelah beberapa minggu berlalu, angin tak berpihak pada Mas Haikal. Dalam persidangan yang semakin menekan, semua bukti yang kami ajukan mulai membongkar kebohongannya satu persatu. Ia mencoba bertahan dengan alasan yang semakin tidak masuk akal, tapi setiap argumennya kian rapuh. Hakim mulai meragukan kejujurannya. Namun, meskipun dia berada dalam posisi yang semakin terjepit, Mas Haikal tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Aku tahu, di dalam dirinya, ia masih berusaha mencari jalan keluar. Tapi, saat itulah, sebuah kejutan besar datang, dan aku merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Rini, wanita yang selama ini kubenci karena peran besarnya dalam pengkhianatan ini, tiba-tiba menghubungiku. Awalnya, aku menduga bahwa ini hanya salah satu permainan liciknya. Mungkin dia ingin membicarakan tentang bagaimana ia bisa melarikan diri dari semua ini. Tapi, ternyata, percakapan yang kami lakukan justru mengubah segalanya. Saat aku mengangkat teleponnya, suara Rini terdengar gemetar, berbeda dari sebelumnya yang selalu penuh percaya diri dan ketus. "Dinda, aku ingin bicara," katanya, suaranya terdengar lemah, seperti ada beban berat yang ia tanggung. Aku terdiam sejenak, merasa tak percaya. Aku yang selama ini merasa dikhianati, kini justru mendengar Rini, wanita yang membuat hidupku berantakan, meminta maaf. "Aku tahu kamu mungkin benci aku, dan aku paham jika kamu tak ingin mendengarkan. Tapi aku minta kamu untuk memberi aku kesempatan bicara." Setelah pertemuan kita kala itu, aku sempat menyelidiki dan mengingat apa saja yang Mas Haikal pernah katakan atau perbuat, dan ternyata benar apa katamu. Bahkan aku mengetahui lebih rencananya. Mendengar kalimat itu, hatiku bergejolak. Rini, yang dulu mengejekku dan berusaha merusak pernikahanku, sekarang justru mengaku salah? "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara rendah, mencoba menahan rasa marah yang mulai kembali membuncah. Rini terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Sekarang aku tahu aku cuma diperalat. Mas Haikal,
Dulu dia berjanji akan memberiku segalanya. Rumah, uang, kehidupan yang lebih baik, jika aku membantunya. Tapi aku tidak menanggapinya kala itu. Dinda. Yang terpenting aku bisa bersama Mas Haikal. Tapi aku baru sadar. Dinda. Dia tidak mencintaiku. Dia cuma memanfaatkan aku untuk tujuan jahatnya. Sama seperti yang dia lakukan padamu. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak merasa terkejut. Rini, yang selama ini tampak begitu percaya diri, kini membuka matanya akan kenyataan yang sama sekali berbeda. Ia menceritakan bagaimana Mas Haikal memanipulasinya dengan janji-janji manis tentang masa depan. Sama seperti yang ia lakukan padaku dulu. Semua itu hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, harta. Dia melanjutkan, aku marah pada diriku sendiri karena aku sudah jadi bagian dari rencana kotor itu. Tapi yang paling membuatku merasa bodoh adalah saat aku tahu dia juga bermain dengan wanita lain di luar aku. Aku hanya satu dari banyak wanita yang ia permainkan, Dinda. Tiba-tiba, semuanya mulai terasa lebih jelas. Rini, yang selama ini kukira sebagai pihak yang paling jahat, ternyata juga hanya seorang wanita yang terperangkap dalam tipu daya Mas Haikal. Ada sisi lain dari cerita ini yang tak pernah aku duga, dan kini semuanya terbuka. Jadi, apa yang kamu ingin lakukan sekarang? Tanyaku, mencoba menahan segala emosi yang ingin meledak. Aku ingin membantumu, Dinda, jawabnya, dengan suara yang terdengar lebih tulus. Aku ingin jadi saksi. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya pada dirimu, tapi juga pada aku dan semua orang yang pernah dekat dengannya. Aku akan menceritakan semuanya di pengadilan. Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahanku, tapi setidaknya aku bisa membantu kamu mendapatkan keadilan. Kata-katanya seperti angin segar yang menghempas semua kebingunganku. Aku tak menyangka Rini akan berbalik arah dan memilih untuk mendukungku. Tapi, meskipun hatiku masih dipenuhi luka karena pengkhianatan ini, aku tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Rini bukan lagi musuh, melainkan seorang saksi yang bisa mengubah jalannya persidangan. Dan aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketika akhirnya Rini bersaksi di pengadilan, suasana berubah drastis. Dia menceritakan semua yang ia tahu tentang hubungan Mas Haikal, dan betapa besarnya manipulasi yang ia lakukan untuk memisahkan kami. Dia menceritakan tentang perjanjian-perjanjian rahasia dan janji-janji kosong yang diberikan oleh Mas Haikal. Dalam penjelasannya, Rini tak hanya mengungkapkan sisi gelap Mas Haikal, tapi juga mengakui bahwa dirinya sendiri merasa telah disesatkan. Semua bukti yang kami miliki, ditambah kesaksiannya, membuat pengadilan semakin jelas melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuannya tentang perasaan yang kini ia rasakan. Rini, yang dulu tampak begitu percaya diri, kini berdiri dengan kepala tertunduk, meminta maaf. Saya minta maaf pada Dinda. Saya tak tahu saya bisa jatuh begitu dalam permainan ini. Tapi saya harap, suatu saat nanti, Anda bisa memaafkan saya. Aku hanya terdiam. Meskipun rasa sakit itu masih ada, aku tahu bahwa dalam hidup ini, kadang orang harus belajar dari kesalahan mereka. Setelah pernyataan mengejutkan dari Rini, yang mengungkapkan segala kejahatan Mas Haikal, semuanya mulai berubah. Di luar ruang pengadilan, aku merasa sedikit lega. Meskipun masih ada rasa sakit yang sulit hilang. Namun, hal yang lebih penting adalah bahwa Mas Haikal kini tak bisa lagi berpura-pura. Bukti-bukti yang ada, ditambah dengan kesaksian Rini yang berbalik mendukungku, membuatnya semakin terjepit. Perlahan-lahan, dunia yang selama ini ia bangun, dunia di mana ia merasa tak terkalahkan dan bisa memiliki semuanya, mulai runtuh. Karma, yang selama ini hanya terdengar seperti kata-kata kosong, kini datang menghampiri. Segera setelah persidangan itu, kehidupan Mas Haikal berubah drastis. Perusahaan tempatnya bekerja, yang sebelumnya selalu membanggakan dirinya sebagai salah satu eksekutif terbaik, mulai mendapatkan kabar tentang skandal yang terungkap. Berita tentang perselingkuhannya, rencananya untuk mencuri harta, dan manipulasi yang dilakukan terhadap aku dan Rini tersebar dengan cepat. Rekan-rekan kerjanya yang dulu mengaguminya, kini mulai menjauh. Tidak ada lagi rasa hormat, hanya sindiran-sindiran halus yang mulai terdengar di setiap pertemuan. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa perusahaan tempat Mas Haikal bekerja memutuskan hubungan kerjanya.
Aku tak bisa menahan rasa senang yang mengalir begitu saja dalam dadaku. Aku tahu ini bukan akhir dari segala sesuatunya, tapi ini adalah hukuman yang ia terima. Ia bukan lagi seorang pria yang dihormati. Ia bukan lagi orang yang dulu selalu terlihat percaya diri di kantor, berpakaian rapi dan selalu memimpin rapat dengan penuh keyakinan. Kini, ia hanyalah pria yang dikelilingi oleh rasa malu yang tak bisa ia hindari. Teman-teman dekatnya mulai menjauh. Mereka, yang selama ini tak tahu apa yang terjadi di balik layar, akhirnya mengetahui sisi gelapnya. Ternyata, tak ada yang benar-benar setia pada Mas Haikal. Mereka hanya mengikuti penampilan luar yang ia buat, seorang pria sukses yang tampak sempurna. Tapi sekarang, mereka tahu siapa dia sebenarnya. Seorang pria yang bisa menghancurkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Semua topeng yang ia kenakan akhirnya jatuh, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa tak ada lagi yang ingin berada di sisinya. Kehidupannya semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa teman-teman yang bisa diandalkan, Mas Haikal mulai merasa kehilangan arah. Aku mendengar dari beberapa sumber bahwa ia mulai berusaha mencari pekerjaan baru, tapi setiap usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Ia yang dulu merasa tak terkalahkan kini hanya bisa termenung, menyadari bahwa karma tak mengenal belas kasihan. Rini, yang awalnya ia anggap sebagai tiket menuju kebahagiaan baru, juga mulai menjauh. Ternyata, hubungan mereka tidak bertahan lama. Rini memilih untuk pergi setelah mengetahui bahwa Mas Haikal ternyata memiliki wanita lain di luar dirinya. Kecewa dan marah, Rini akhirnya meninggalkan Mas Haikal tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan. Di sisi lain, hidupku mulai berbalik. Semua usaha yang kutanamkan selama ini, meskipun sulit dan penuh perjuangan, mulai membuahkan hasil. Setelah memenangkan sebagian besar hak harta, aku bisa mulai hidup dengan lebih tenang. Usahaku untuk membuka bisnis kecil mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dengan semangat yang tak pernah padam, aku mulai menyusun ulang hidupku, tanpa Mas Haikal, tanpa kekosongan yang dulu selalu menyakitkan. Aku memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tapi berkembang. Aku tak akan lagi menjadi wanita yang hanya duduk diam menunggu perubahan. Kini aku adalah wanita yang berani mengambil kendali atas hidupku. Namun, meski kehidupan baruku mulai berjalan dengan lebih lancar, aku tetap tak bisa menghapus sepenuhnya rasa sakit yang ada. Mas Haikal mungkin sudah kehilangan segalanya, tapi aku tahu bahwa bukan hanya dia yang terluka dalam perjalanan ini. Kami berdua, dalam cara yang berbeda, telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan keadilan. Karma memang datang lebih lambat, namun ia datang dengan pasti, dan kadang cara kerjanya begitu perlahan dan tak terduga. Di tengah perubahan besar yang terjadi dalam hidup kami, aku merasa seolah hidupku sedang menulis babak baru yang lebih cerah. Hari demi hari, aku belajar untuk melepaskan dan berdamai dengan masa lalu. Aku bisa tersenyum melihat hasil kerja keras dan ketekunanku yang kini mulai berbuah. Anak-anakku, meskipun awalnya sedikit bingung dengan perubahan ini, mulai melihat aku sebagai ibu yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih bahagia. Mereka melihat bagaimana aku bisa tetap teguh meski dunia seolah runtuh di hadapan kami. Tapi yang paling kuinginkan, yang paling aku syukuri, adalah kebebasan. Kebebasan dari perasaan terbelenggu dalam hubungan yang penuh kebohongan. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa harus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Dan aku tahu, untuk itu, karma datang bukan hanya untuk menghukum Mas Haikal, tetapi juga untuk membebaskan aku dari jerat yang pernah mengikatku. Hari yang aku nantikan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan berjuang, menggali bukti, dan melewati segala tekanan yang datang dari pihak Mas Haikal, pengadilan yang menentukan akhirnya sampai pada keputusan akhir. Hari itu, meskipun aku berusaha tetap tenang, rasanya dunia seakan berhenti sejenak. Begitu banyak yang telah kulalui, begitu banyak pengorbanan yang telah aku lakukan untuk bisa berdiri di sini. Mas Haikal, yang dulu selalu tampak begitu yakin bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, kini duduk di kursi pengadilan dengan wajah yang suram. Ia tak lagi tampak seperti pria yang memiliki segalanya. Bahkan dari sorot matanya, aku bisa melihat ketegangan dan kekhawatiran yang begitu nyata. Sidang dimulai dengan suara hakim yang memerintahkan untuk membuka seluruh berkas perkara. Aku duduk di kursiku, mencoba menenangkan diri,
meskipun hati ini berdebar begitu kencang. Inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa segala pengkhianatan yang Mas Haikal lakukan tak akan dibiarkan begitu saja. Aku telah melalui begitu banyak rintangan untuk sampai ke titik ini, dan hari ini, aku akan melihat bagaimana keadilan berpihak. Hakim membuka sidang dengan memberi kesempatan pada pengacara kami untuk menyampaikan argumennya. Pengacara kami, dengan penuh keyakinan, memaparkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, transfer uang yang dilakukan Mas Haikal ke rekening Rini, rekaman percakapan yang mengungkapkan rencana liciknya untuk menjebakku, dan tentu saja, kesaksian Rini yang kini telah berbalik untuk mendukungku. Semua bukti itu disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Kami tidak hanya berbicara tentang pengkhianatan Mas Haikal, tetapi juga tentang cara dia berusaha mengelabui semua orang, bahkan keluarga kami, demi keuntungan pribadi. Ia mencoba menghancurkan aku dan keluargaku untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Aku tidak tahu harus merasa lega atau cemas saat itu. Semua bukti itu terasa seperti kemenangan kecil, tapi aku tahu, semua itu hanya bagian dari perjuangan yang lebih besar. Dan saat giliran Mas Haikal untuk memberikan pembelaan, aku tahu dia akan mencoba membantah segalanya, seperti yang selalu dilakukannya. Itu semua tidak benar, katanya dengan suara serak. Semua bukti itu hanya kebetulan. Saya tidak pernah berniat begitu. Saya bukan orang jahat. Dinda yang selalu berlebihan. Namun, semakin ia berbicara, semakin ia terjerat dengan kata-katanya sendiri. Semua yang dia katakan tidak sebanding dengan bukti yang kami miliki. Ia berusaha tampil sebagai korban, mengklaim bahwa aku adalah istri yang mengekangnya, yang selalu menghalangi jalan hidupnya. Namun aku tahu, tak ada lagi yang bisa menutupi kenyataan bahwa ia sudah merusak pernikahan kami dengan perbuatan-perbuatannya sendiri. Semua yang ia lakukan bukanlah hasil dari kekuranganku, melainkan hasil dari keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Setelah pernyataan pembelaannya, hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan semua yang telah disampaikan. Ruang sidang itu terasa begitu sunyi. Semua orang menunggu dengan cemas, termasuk aku. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Meskipun aku tahu keputusan ini sudah hampir pasti. Tetapi meskipun aku merasa yakin, rasa cemas itu tetap ada. Aku tahu, jika hakim memutuskan untuk berpihak pada Mas Haikal, aku akan kehilangan lebih dari sekadar harta. Aku akan kehilangan rasa keadilan yang aku perjuangkan. Akhirnya, hakim kembali ke ruang sidang setelah beberapa waktu. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka mulutnya, dan aku merasa waktu seperti berjalan begitu lambat. Berdasarkan bukti yang telah diajukan, termasuk kesaksian yang diberikan oleh saksi, serta bukti-bukti yang menunjukkan adanya upaya manipulasi dalam pembagian harta, pengadilan memutuskan bahwa saudari Dinda berhak atas 85% dari harta yang ada, sementara saudara Haikal hanya berhak menerima sisanya, yaitu sebesar 15%. Suara hakim terdengar begitu jelas, dan seketika itu pula dunia seolah berubah. Aku mendengar beberapa bisik-bisik di sekitar ruang sidang, tapi aku hanya bisa terdiam. Rasanya seperti mimpi. Aku telah menang. Aku mendapatkan hakku, dan lebih dari itu, aku mendapatkan keadilan. Aku menatap Mas Haikal yang kini tampak seperti orang yang habis kehilangan segalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan seketika itu juga, aku merasa sedikit kasihan padanya. Namun, perasaan itu segera hilang. Ia telah memilih jalan hidupnya, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ketika sidang berakhir, pengacara kami memberikan senyum kemenangan, dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Kami berjalan keluar dari ruang pengadilan, dan meskipun banyak orang yang menatap, aku merasa tak terganggu. Aku merasa lebih ringan, seolah beban yang sudah lama mengikatku akhirnya terangkat. Kami masih memiliki perjuangan lebih di depan, untuk menyelesaikan proses perceraian ini. Namun satu hal sudah pasti, aku telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupku. Perasaan lega itu bukan hanya karena kemenangan ini, tetapi juga karena aku merasa telah membuktikan sesuatu yang lebih penting dari sekadar materi. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak meskipun dunia berusaha menjatuhkanku. Aku telah membuktikan bahwa tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan dan kejujuran, bahkan ketika dihadapkan dengan keserakahan dan kebohongan. Sesampainya di rumah, aku duduk sejenak, mencoba mencerna semua yang terjadi. Anak-anakku datang menghampiriku,
dan aku bisa melihat kelegaan di mata mereka. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segala kegelisahan yang kami alami. Hidup kami mungkin belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala, tetapi sekarang kami bisa melangkah maju dengan kepala tegak. Kini, aku tidak hanya menang di pengadilan, tetapi juga menang dalam hidupku sendiri. Dengan kebebasan yang kuterima, aku tahu aku bisa meraih apapun yang aku inginkan, dan aku akan melakukannya untuk diriku dan anak-anakku. Setelah pengadilan, dunia terasa berbeda. Tak hanya karena keputusan yang mendukungku, tetapi juga karena aku akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini terasa begitu jauh, kebebasan. Sejak Mas Haikal memutuskan untuk menghancurkan semuanya dengan pengkhianatan dan ketidaksetiaannya, aku merasa terperangkap dalam jerat yang tak kunjung terlepas. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mempertahankan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Namun, kini, dengan keputusan pengadilan itu, aku merasa seolah-olah aku diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk menjadi diriku sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Hari-hari pertama setelah sidang, aku merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku mulai menjalani rutinitas yang lebih ringan, lebih fokus pada diriku sendiri dan anak-anakku. Aku tidak lagi terikat oleh perasaan takut akan masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya, aku merasakan optimisme yang mengalir perlahan-lahan, mengisi setiap sudut kehidupan yang dulu penuh kekosongan. Aku tahu, meskipun masih ada beberapa proses hukum yang harus aku jalani, langkah terbesar dalam hidupku sudah terambil. Aku telah menginjakan kaki di tanah yang lebih kokoh, lebih aman, dan lebih tepat untuk masa depan kami. Tentu saja, tak bisa dipungkiri bahwa aku masih merasa sedikit cemas. Proses perceraian yang panjang belum sepenuhnya selesai, dan aku masih harus berhadapan dengan Mas Haikal yang terus berusaha menggoyahkan kedudukanku, meskipun ia sudah kalah di pengadilan. Tapi kali ini, aku tidak merasa terintimidasi. Aku sudah melihat wajah aslinya. Aku sudah mengetahui segalanya. Dia bukan lagi pria yang aku kenal, melainkan seseorang yang terlalu sibuk dengan egonya sendiri untuk peduli pada apa yang benar. Dengan keputusan pengadilan yang memihakku, aku merasa memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Dalam beberapa minggu setelah sidang, aku memutuskan untuk mulai membuka bisnis kecil-kecilan. Sebagai ibu tunggal dengan 2 anak, aku tahu aku tak bisa hanya bergantung pada uang hasil perceraian, meskipun itu cukup membantu. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang berasal dari jerih payahku sendiri. Aku mulai menjual makanan ringan di pasar lokal, dan tak disangka, usahaku mendapat respon positif. Anak-anakku, yang awalnya khawatir tentang masa depan, mulai merasa lebih lega melihat ibunya bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mereka juga mulai lebih mandiri, karena mereka tahu bahwa dengan kerja keras, kami bisa bertahan dan bahkan lebih dari itu. Hari demi hari, bisnis itu semakin berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari berbagai tempat, dan seringkali aku harus bekerja lembur untuk menyiapkan semua pesanan yang datang. Tentu saja, itu bukanlah hal yang mudah. Tapi setiap kali aku melihat senyum anak-anakku, setiap kali aku mendengar mereka bercerita tentang hari-hari sekolah yang mereka jalani dengan lebih ceria, aku merasa segala kerja keras itu sebanding. Aku tak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka, untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik, kehidupan tanpa rasa takut dan cemas tentang apa yang akan datang. Mas Haikal, di sisi lain, terus berada dalam kehidupan yang penuh ketegangan. Bisnisnya semakin terpuruk, dan aku mendengar bahwa ia mulai terlilit utang. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi setelah semua skandal yang terungkap, tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Teman-temannya menjauh, keluarga besarnya juga mulai ragu untuk mendukungnya. Bahkan adiknya, yang dulu selalu ada di sisinya, kini hanya bisa melihatnya dari jauh. Tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, dan tanpa teman, Mas Haikal hanya bisa tenggelam dalam penyesalan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah cukup belajar untuk tidak menghabiskan waktu memikirkan hidupnya. Dia telah memilih jalannya, dan aku memilih untuk fokus pada kebahagiaanku sendiri. Di tengah segala perubahan ini, aku mulai mengenal kembali diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang setia dan ibu yang selalu mendahulukan kepentingan keluarga, aku akhirnya merasa seperti wanita yang bebas untuk memilih jalannya sendiri. Aku mulai menikmati waktu untuk diri sendiri, pergi ke salon,
membaca buku, atau hanya berjalan-jalan di sekitar taman sambil berpikir tentang masa depan yang lebih cerah. Aku juga mulai membuka diri untuk kemungkinan baru, meskipun aku tahu itu masih harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak mudah untuk membuka hati setelah terluka begitu dalam, tetapi aku merasa bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan. Hidup juga tentang berkembang, dan aku ingin menjadi wanita yang kuat, bahagia, dan mandiri. Anak-anakku juga mulai melihat perbedaan besar dalam diriku. Mereka melihat ibunya yang lebih ceria, lebih penuh semangat, dan lebih berani menghadapi tantangan. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang kami capai. Mereka tak lagi melihatku sebagai wanita yang lelah dan cemas, melainkan sebagai ibu yang penuh dengan harapan. Aku tidak ingin mereka tumbuh menjadi orang yang takut pada tantangan hidup. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, kita selalu bisa bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mas Haikal memang masih ada dalam hidupku, namun hanya sebagai kenangan yang memudar. Aku sudah menerima kenyataan bahwa tak ada lagi yang bisa kami selesaikan. Tak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Dengan segala yang terjadi, aku akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau pengakuan orang lain, tetapi dari kedamaian dalam diri kita sendiri. Aku tidak lagi merasa terjebak. Aku tidak lagi merasa cemas tentang masa depan. Sebaliknya, aku merasa optimis dan penuh semangat untuk menatap hari-hari yang akan datang. Aku telah menemukan hidup baru, hidup yang lebih bebas, lebih berarti, dan lebih penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan yang paling penting, aku menemukan diriku sendiri kembali. Kini, aku tahu bahwa meskipun jalan yang aku tempuh penuh dengan penderitaan, itu juga memberi aku kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh harapan. Setelah melalui semua cobaan, perjuangan, dan kemenangan yang mengubah hidupku, aku merasa seperti aku telah membangun kembali diriku dari puing-puing masa lalu. Bisnisku berkembang, anak-anakku tumbuh dengan lebih bahagia dan mandiri, dan aku pun menemukan kembali rasa damai dalam hidupku. Kehidupan kami mulai memasuki babak baru yang lebih cerah, meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan liku-liku yang tidak mudah. Namun, seperti yang selalu kutahu, kehidupan tak selalu linear. Tak lama setelah aku mulai merasa bahwa segala sesuatunya mulai berjalan dengan baik, sebuah kejadian datang yang hampir membuatku terhenti sejenak. Mas Haikal datang kembali. Aku masih ingat betul saat itu. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menyiapkan beberapa pesanan untuk bisnis makanan ringanku, ketika pintu depan tiba-tiba diketuk. Saat kubuka, aku terkejut melihat Mas Haikal berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak begitu lelah dan penuh penyesalan. Seperti ada yang berubah dari dirinya. Wajahnya lebih tirus, kulitnya tampak lebih kusam, dan ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Tentu saja, aku langsung merasakan perasaan yang bercampur aduk, antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit rasa benci yang masih mengendap. Setelah semua yang terjadi, setelah segala pengkhianatan dan perceraiannya, mengapa dia muncul lagi? Maafkan aku, Dinda, katanya dengan suara yang terdengar serak. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menyesal. Ada keheningan sejenak di antara kami. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah terbiasa hidup tanpa dia. Dan kini dia datang begitu saja, meminta maaf. Rasanya hampir tidak masuk akal. Selama beberapa detik, aku hanya diam. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, merasa kasihan, atau bahkan merasa apa-apa sama sekali. Semua yang dia katakan terasa begitu asing, seperti kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang yang bukan lagi pria yang aku kenal bertahun-tahun lalu. Aku sudah begitu jauh melangkah. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku untuk berdiri sendiri. Lalu, mengapa sekarang, setelah semuanya hancur, dia muncul kembali, membawa penyesalan yang terlambat? Apa yang kamu inginkan? Tanyaku dengan nada datar, meskipun ada getaran di dalam hati yang sulit aku bendung. Apakah kamu berharap semuanya bisa kembali seperti dulu? Apakah kamu berpikir bahwa dengan kata-kata ini, aku akan melupakan segala yang telah kamu lakukan? Aku tidak bisa menahan perasaan yang terpendam. Rasanya seperti luka yang baru saja sembuh,
tetapi tiba-tiba dibuka kembali oleh kehadirannya. Aku merasa cemas, tetapi aku tahu bahwa aku harus kuat. Ini adalah ujian terakhir yang harus aku hadapi, dan aku tidak boleh jatuh ke dalam jebakan yang sama lagi. Mas Haikal menarik napas panjang, seakan kata-kataku menusuk langsung ke dalam hatinya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak bisa membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku benar-benar menyesal. Dinda, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu, anak-anak, dan aku juga kehilangan diriku sendiri. Dia terdengar putus asa. Ada semacam kepedihan dalam suaranya, tetapi di saat yang sama, aku bisa merasakan bahwa penyesalan itu juga datang karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa aku. Di balik semua kata-katanya yang terucap dengan berat, aku bisa melihat bahwa ini bukanlah sebuah perubahan dari dalam dirinya, melainkan sebuah langkah mundur karena hidupnya mulai hancur. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia benar-benar terpuruk. Bisnisnya bangkrut, teman-temannya menjauh, dan hidupnya tampak seperti sebuah reruntuhan yang tak bisa dibangun kembali. Namun, apakah aku harus merasakannya sebagai suatu kewajiban untuk memberinya kesempatan kedua? Hatinya memang tampak remuk, tetapi aku tahu bahwa dia datang bukan karena ingin berubah demi diriku, melainkan karena dia tidak punya pilihan lain. Ia telah kehilangan segalanya yang ia anggap berharga. Tetapi, aku sudah memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, aku tahu hidupmu sulit. Tapi aku sudah cukup melihatmu jatuh dan berdiri hanya untuk menghancurkan semuanya lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohonganmu. Sekarang, aku harus memikirkan anak-anak dan masa depan kami. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali ke dalam pusaran itu. Aku menghela napas, merasakan kelegaan sedikit demi sedikit. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi aku tahu aku tidak bisa lagi memberi ruang untuk seseorang yang telah merusak hidup kami. Dia menundukkan kepala, tampak lelah dan putus asa. Aku tahu kamu benar, Dinda. Aku tak bisa memaksa kamu untuk memberi aku kesempatan. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, jika ada yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya, aku akan melakukannya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Kata-katanya penuh dengan penyesalan, tetapi aku tahu, meskipun begitu, aku sudah terlewat jauh dari siapa dia yang dulu. Aku tidak lagi melihat pria itu sebagai suamiku, melainkan sebagai seseorang yang pernah mengkhianatiku dan yang kini harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak bisa hidup di masa lalu, Mas, jawabku dengan suara lebih tenang, namun penuh kekuatan. Aku telah belajar banyak dari kesalahan kita. Aku berhak memilih kebahagiaanku sendiri, dan itu tidak akan termasuk kamu lagi. Aku menunduk, melihat anak-anakku yang kini mulai menghampiriku, mencari perhatian dan perlindungan. Itu mengingatkanku pada hal yang lebih penting. Mereka adalah masa depanku, dan aku tak bisa merusaknya dengan membuka pintu untuk Mas Haikal kembali. Mas Haikal menatapku dengan penuh kesedihan. Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku dan anak-anakku dalam ketenangan yang baru kami temukan. Aku tahu, ini adalah keputusan yang tepat, meskipun hatiku sedikit terasa pedih. Tapi aku juga tahu, bahwa langkah ini adalah untuk kebaikanku, untuk kebaikan anak-anakku, dan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Haikal, hidupku berjalan dengan lebih tenang, meskipun bayang-bayangnya masih kadang datang menghantui di saat-saat tertentu. Dia memang telah pergi, tetapi dampak dari semua yang telah terjadi tidak serta-merta menghilang. Namun, aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku memilih untuk melepaskan diri dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk anak-anak. Sementara aku berusaha untuk terus maju, Mas Haikal, di sisi lain, justru semakin tenggelam dalam kekalahan dan penyesalan. Setelah pertemuan itu, hidupnya semakin suram. Bisnisnya yang dulu begitu berkembang kini tak lagi memiliki arah. Keputusan-keputusan buruk yang dia buat bertahun-tahun lalu mulai menghantuinya. Mas Haikal tak hanya kehilangan aku, tetapi juga karir dan reputasinya. Setiap kali aku mendengar kabar darinya, meskipun jarang, semuanya selalu buruk.
Perusahaannya yang dulu besar akhirnya terpaksa gulung tikar. Utang-utang yang menumpuk tak bisa dia bayar, dan teman-temannya mulai menjauh satu persatu. Tidak ada lagi orang yang bersedia mendukungnya. Bahkan adiknya, yang dulu selalu ada di belakangnya, kini enggan untuk menolongnya. Aku tahu, di dalam dirinya, ada rasa kesepian yang tak terlukiskan. Dia yang dulu selalu merasa superior, merasa bisa mengendalikan segala hal, kini terjatuh begitu dalam. Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mas Haikal yang dulu begitu percaya diri, kini tak lebih dari bayang-bayang dari pria yang pernah aku cintai. Dia hidup dalam penyesalan, dan semua itu tampaknya semakin menggerogoti dirinya. Aku bisa merasakannya meskipun kami tidak lagi berkomunikasi. Ada sesuatu yang begitu jelas dalam kehidupannya. Dia telah merusak segalanya, dan kini, dia harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Semakin lama, kehidupan Mas Haikal semakin mundur ke dalam kehancuran. Utangnya semakin menumpuk, dan tak ada lagi jalan keluar. Perusahaannya yang dulu besar kini menjadi kenangan pahit. Bisnis yang pernah dia banggakan kini hanya tinggal nama. Dia mencoba mencari pekerjaan di beberapa tempat, tetapi reputasinya yang tercemar akibat skandal dan pengkhianatannya membuatnya sulit diterima dimanapun. Setiap usaha yang dia lakukan selalu berujung pada kegagalan. Bahkan ketika dia mencoba membuka bisnis baru dengan modal pinjaman, bisnis itu pun segera jatuh, hanya dalam hitungan bulan. Aku mendengar dari beberapa teman bahwa dia kini sering terlihat di jalanan, berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, seakan tak lagi memiliki arah dalam hidup. Mungkin dia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Mas Haikal yang dulu penuh ambisi dan keinginan untuk memiliki segalanya, kini tak lebih dari pria yang kehilangan segalanya. Keputusannya untuk berselingkuh dan menghancurkan pernikahan kami dengan harapan mendapatkan harta gonogini kini terasa seperti kutukan baginya. Di sisi lain, aku tidak lagi merasakan empati yang sama seperti dulu. Aku telah melewati banyak proses penyembuhan. Aku telah belajar untuk memaafkan, tetapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan. Setiap kali aku mendengar tentang kesulitan yang dia alami, aku merasa bahwa itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Penyesalan memang datang terlambat, dan sekarang, dia harus menerima akibat dari tindakannya. Hidupnya yang hancur adalah cermin dari segala keputusan buruk yang telah dia buat. Tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Dalam beberapa kesempatan, aku mendengar bahwa dia mulai mengalami depresi. Hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan dan pengakuan kini tinggal bayangan. Mas Haikal yang dulu selalu berada di puncak, kini terperosok jauh di bawah, terjebak dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Aku mendengar bahwa dia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan bahkan sering merasa sangat terisolasi. Perasaan kesendirian itu akhirnya menenggelamkannya sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar merasa hampa, sebuah rasa yang dulu tak pernah dia rasakan karena dia selalu merasa bisa mengendalikan hidupnya. Di tengah segala penderitaannya, aku tidak merasa kasihan padanya. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Aku telah menutup lembaran itu dan mulai membuka halaman baru dalam hidupku. Melihatnya terpuruk dalam penyesalan justru membuatku semakin yakin bahwa aku telah mengambil jalan yang benar. Aku telah memilih untuk bangkit, untuk menata hidupku kembali. Dan Mas Haikal? Dia harus menanggung akibat dari segala perbuatannya sendiri. Karma selalu datang dengan cara yang tak terduga, dan bagi Mas Haikal, itu datang dalam bentuk kehancuran yang sangat menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menyadari bahwa aku tidak membutuhkan dia dalam hidupku. Aku sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari orang lain atau kekayaan. Hidupku kini dipenuhi dengan keberanian, dengan keyakinan, dan yang terpenting, dengan kasih sayang yang tulus dari anak-anakku. Sementara Mas Haikal terus tenggelam dalam penyesalan yang tak ada habisnya, aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat dia akan menyadari bahwa tak ada yang lebih berharga dari kejujuran dan cinta yang tulus. Namun, itu bukan lagi urusanku. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan terus maju. Setelah melewati segala rintangan, akhirnya aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mas Haikal dan segala drama yang ditimbulkannya kini hanya menjadi bagian dari cerita yang telah lama usai.
Aku telah memilih untuk melangkah maju, untuk fokus pada masa depan yang lebih cerah, penuh harapan, dan kebahagiaan. Bisnisku semakin berkembang. Anak-anakku tumbuh menjadi individu-individu yang mandiri dan penuh kasih. Dan aku pun merasa lebih bebas untuk menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut atau beban dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang lain terhadapku. Ini adalah hidup yang baru, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kebahagiaan yang sejati itu tidak datang begitu saja. Ia datang setelah aku melalui berbagai proses pembelajaran yang mendalam, yang tak hanya mengajarkanku untuk memaafkan, tetapi juga untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih utuh. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dari orang lain, melainkan berasal dari dalam diriku sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, aku berhasil membangun hidup yang stabil dan penuh kedamaian, tetapi aku juga menyadari bahwa ada satu hal yang masih kurang. Aku ingin seseorang yang bisa menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Aku ingin memiliki pasangan yang tidak hanya bisa berbagi kebahagiaan, tetapi juga kesulitan hidup, seseorang yang akan menjadi teman sejati dalam setiap perjalanan hidupku. Kehidupan baru ini bukan berarti aku tidak menghadapi tantangan. Bisnis yang aku bangun membutuhkan perhatian dan usaha yang besar. Aku seringkali terjaga hingga larut malam, merencanakan langkah-langkah baru, berinovasi agar usaha kecilku bisa berkembang lebih pesat. Tetapi, ada satu hal yang lebih penting dari sekadar kesuksesan material. Aku bisa menjaga keseimbangan dalam hidup. Aku bisa memberikan perhatian penuh kepada anak-anak dan tetap menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman. Ini adalah kebahagiaan yang lebih mendalam, yang jauh lebih bermakna daripada semua pencapaian luar yang pernah aku raih sebelumnya. Dan, tak disangka, di saat aku merasa bahwa hidupku sudah cukup lengkap, seseorang datang ke dalam hidupku. Dia adalah seorang pria yang sederhana, tidak ambisius dalam arti negatif seperti Mas Haikal, tetapi memiliki ketulusan dan kebaikan yang tidak bisa disangkal. Aku mengenalnya lewat sebuah acara sosial di komunitas yang aku ikuti. Namanya Rudy, seorang pria yang lebih tua dariku beberapa tahun, tetapi wajahnya selalu dipenuhi dengan senyum hangat yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Dia bukan tipe pria yang mencari perhatian atau berusaha membuat kesan, tetapi dalam setiap percakapan dengannya, aku bisa merasakan kedalaman hati yang luar biasa. Kami mulai berkenalan lebih dekat, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Rudy tidak hanya menghargai apa yang telah aku capai, tetapi dia juga melihat aku sebagai seseorang yang lebih dari sekadar ibu dari anak-anak atau wanita yang telah melalui banyak cobaan dalam hidup. Dia melihat aku sebagai seorang individu yang layak dicintai, yang pantas mendapatkan kebahagiaan, tanpa memandang masa lalu atau kekuranganku. Itu adalah perasaan yang asing bagiku, karena selama ini, aku selalu merasa bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan, bahkan jika itu berarti harus menahan rasa sakit. Seiring waktu, kami mulai semakin dekat. Dia bukan hanya pasangan yang mendukung, tetapi juga teman sejati yang siap ada dalam setiap langkah hidupku. Kami berbicara banyak tentang impian, tujuan hidup, dan segala hal yang membentuk diri kami. Rudy memiliki cara yang sangat bijaksana dalam melihat hidup. Dia mengajarkanku untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk memberikan ruang bagi kegagalan, karena setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Dan aku merasa seiring berjalannya waktu, aku semakin bisa membuka diri, mencintai diri sendiri, dan akhirnya menerima cinta dengan penuh hati. Keindahan dari hubungan kami bukan terletak pada materi atau apa yang bisa kami berikan satu sama lain secara fisik, tetapi pada kualitas waktu yang kami habiskan bersama. Kami menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, tertawa, dan menjalani kehidupan yang sederhana tetapi penuh makna. Kami sering melakukan perjalanan bersama, menikmati alam, dan menghabiskan waktu dengan anak-anak. Anak-anak pun mulai menganggap Rudy sebagai sosok yang sangat penting dalam hidup mereka, meskipun mereka tahu bahwa dia bukan ayah kandung mereka. Namun, Rudy selalu memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, dan itu adalah sesuatu yang sangat aku hargai. Aku juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang ada di luar, tetapi tentang bagaimana aku menerima diriku sendiri dan apa yang telah terjadi. Aku tidak lagi terikat pada perasaan marah atau benci terhadap Mas Haikal. Aku telah lama memaafkannya, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Dengan melepaskan rasa sakit itu,
Aku memberikan ruang bagi kebahagiaan baru untuk datang ke dalam hidupku. Hidup yang aku miliki sekarang lebih damai, lebih penuh, dan lebih seimbang. Aku merasa bebas dari beban masa lalu yang selalu membebani. Tidak ada lagi rasa takut atau kecemasan yang menguasai hidupku. Tidak ada lagi perasaan terperangkap dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan datang ketika aku memutuskan untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai setiap detik hidupku, dan untuk berbagi cinta yang tulus dengan orang-orang yang menghargai keberadaanku. Aku tidak lagi merasa bahwa aku harus berjuang untuk mendapatkan cinta, karena cinta itu sudah ada di sekitarku, dalam keluarga, dalam teman-teman, dan dalam diriku sendiri. Mas Haikal? Kehidupannya kini hanya menjadi cerita lama yang tak lagi punya pengaruh apa-apa dalam perjalanan hidupku. Dia telah memilih jalannya, dan aku telah memilih untuk berjalan di jalanku sendiri. Dalam perjalananku ini, aku menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencapai segala yang aku inginkan, tetapi tentang menerima hidup dengan segala ketidaksempurnaannya dan memilih untuk selalu bangkit, meskipun terkadang jatuh. Dan dengan Rudy di sisiku, aku tahu bahwa kebahagiaan yang sejati adalah pilihan yang bisa kutemukan dalam diri sendiri dan dalam hubungan yang penuh dengan kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus. Inilah hidup yang aku impikan, sederhana, tetapi penuh makna.